Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Rabu 3 Juni. Mengenakan baju putih dan celana hitam, Saiful terlihat seksama menyimak jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bergantian membacakan surat dakwaan kepada dirinya. Selama duduk di kursi pesakitan, Saiful Ilah terlihat beberapa kali mencatat sesuatu di buku tebal yang dibawanya saat jaksa membaca dakwaan terhadap dirinya. Dalam sidang ini, Saiful Ilah didakwa pasal berlapis karena telah menerima uang 550 juta secara bertahap dari dua kontraktor, Ibnu Gofur dan Totok Sumedi, untuk memenangkan tender sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Uang tersebut sebagai hadiah dari Ibnu Gofur dan Totok Sumedi atas pemenangan beberapa paket pembangunan di Pemkab Sidoarjo tahun anggaran 2019, kata jaksa KPK Arief Suhermanto membaca dakwaannya. Dalam kasus ini, Saiful Ilah didakwa melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Aduh, Pak Bupati nih. Bukan. Peci bagus, Pak. Yang belakang. Pak Bupati. Jangan maju dulu. Jangan maju dong. Orang baru nih pada. Pak Bupati, sampaikan dulu untuk masyarakat Sidoarjo apa yang mau disampaikan, Pak? Ayo Pak, Pak. Belum tahu. Belum tahu mulu. Yang kesalahan sama warga Sidoarjo. Belum tahu. Gua kan sampean masih di sini. Kira-kira apa sebelum sidang Anda mau sampaikan apa kira-kira? Ya apa? Nyampaikan apa? Iya, soal pemeriksaan. Anda udah di Borgol kok. Gimana, Pak? Pak Saiful, Pak. Anda nggak minta maaf sama warga sana? Kalau nggak salah, Pak ya. Oh gitu, Pak. Soal proyek infrastruktur itu gimana, Pak? Terima kasih. Ada uangnya di depan Bapak. Belum sempat ya, Pak. Saya dengar dan mengerti, tapi dakwaan itu tidak benar, Pak Hakim. Jawab Saiful Ilah saat ditanya Hakim Cokorda Gede Artana, Ketua Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor. Usai sidang, Saiful Ilah kembali menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dalam perkara ini. Ditemui Surya di ruang tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya, Saiful merasa dirinya menjadi korban. Saya tidak pernah meminta-minta uang kepada kontraktor atau anak buah saya. Saya tidak pernah menyuruh siapapun untuk meminta uang, tegas Saiful Ilah yang biasa disapa Abaipul ini. Ketika petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di rumah dinas Bupati di Kompleks Pendopo Sidoarjo, Saiful mengaku sedang berada di dalam rumah. Saya di dalam rumah. Petugas KPK sempat menanyakan tas hitam berisi uang, tapi tas itu dibawa orang lain, tidak ada pada saya. Saya digeledah juga tidak ada uangnya di saya. Aku pria yang 2 periode jadi wakil bupati dan 2 periode menjadi Bupati Sidoarjo tersebut. Dengan berbagai argumennya, Saiful ngotot bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Dia menganggap bahwa dakwaan jaksa itu tidak benar. Atas dakwaan tersebut, Saiful Ilah melalui tim penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa akan kami sampaikan di dalam sidang berikutnya, kata Samsul Huda, Ketua Tim Pemenasihat Hukum Terdakwa. Sejak penyidikan di KPK hingga proses sidang Pengadilan Tipikor Surabaya ini, Saiful Ilah didampingi 15 orang pengacara, sebagian dari Jakarta dan sebagian dari Surabaya. Menurut Samsul Huda, dakwaan jaksa KPK terhadap kliennya ini prematur. Dakwaan ini tidak layak disandangkan kepada klien kami. Ya, buktinya belum tahu. Kan kita masih di sidang. Ya, kita kurang tahu. Saya sendiri nggak dapat apa-apa. Dan ini bukan delik pidana korupsi karena perbuatannya terjadi di pengadaan barang dan jasa antara pihak kontraktor dengan bagian pengadaan
barang dan jasa. Samsul mengaku hanya bisa menyampaikan beberapa argumen tersebut saat ini. Selengkapnya argumen-argumen hukum untuk membantah dakwaan jaksa bakal disampaikan secara lengkap dalam sidang pembacaan eksepsi 15 Juni. Minta rekening dibuka. Usai sidang terhadap Saiful Ilah, majelis hakim yang sama menggelar sidang dengan terdakwa Kepala Dinas PU BMSDA Sunarti Setioningsih, Kabid Bina Marga Dinas PU BMSDA Judi Tetra Hastoto dan Kabak ULP Sanajihitu Sangaji. 3 pejabat itu didakwa dengan pasal yang sama seperti jeratan terhadap Saiful Ilah. Meski berkas perkaranya dipisah, mereka disidangkan bersamaan karena dalam kasus yang sama. Terdakwa Sunarti menerima 220 juta, Judi Tetra menerima 357 juta, dan Sangaji menerima 330 juta, kata Jaksa Arief Suhermanto membaca dakwaannya. Seperti Saiful Ilah, 3 pejabat ini juga didakwa menerima uang dari 2 kontraktor Ibnu Ghafur dan Toto Sumedi untuk memenangkan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Bedanya, 3 terdakwa ini seolah sudah menerima dakwaan jaksa. Mereka tidak mengajukan eksepsi, memilih langsung melanjutkan proses pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi pada sidang berikutnya. Didampingi tim penasihat hukumnya, ketiga terdakwa hanya mengajukan kepada majelis hakim yang diketuai Cokorda Gede Artana untuk membuka rekening yang diblokir oleh KPK. Kami sudah baca dakwaan. Kalau secara umum dakwaan bisa dimengerti dan tidak ada kontradiksi, walaupun memang ada beberapa yang kurang pas. Kami memutuskan untuk diperdalam dalam persidangan, kata Heber Siombing, pengacara Sunarti. Rekening para terdakwa yang diblokir itu merupakan rekening gaji yang sudah ada sebelum perkara ini. Jadi kami minta untuk membuka blokir, tambahnya. Usai sidang, JPU KPK Arief Suhermanto menjelaskan bahwa para terdakwa didakwa dengan pasal 12 huruf B UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 11 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Semua terdakwa dakwaannya sama. Ini terkait pemberian uang oleh Ibnu Ghafur dan Toto Sumedi, kata Arief. Dalam dakwaan, total uang pemberian itu sebesar 1.435 juta. Dengan rincian Saiful Ilah senilai 550 juta, Sunarti Setioningsih 225 juta, Judi Tetra Hastoto 360 juta, dan Sanajihitu Sangaji 300 juta. Pemberian itu sudah diakui oleh Ibnu Ghafur dan Toto Sumedi.